Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kelas 8 rahimani wa rahimakumullah. Di surat Al-Muzammil ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat malam dalam rangka untuk menguatkan hati Rasul SAW. Bahwasanya Rasul SAW di awal permulaan turunnya wahyu, Rasulullah SAW merasa gelisah, takut. Sampai Allah Subhanahu wa taala sampai Rasulullah SAW pulang kepada istrinya dalam keadaan menggigil ketakutan, kemudian mengatakan zamiluni zamiluni, selimuti aku. Maka Khadijah pun menyelimutinya, ditanya, "Kenapa engkau, wahai suamiku?" Maka Rasulullah SAW mengatakan apa yang terjadi ketika beliau pertama kali mendapatkan wahyu. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Muzammil ini sebagai perintah untuk salat malam agar Rasulullah SAW mempersiapkan hatinya, karena salat malam tersebut hukumnya wajib bagi Rasul dan Nabi. Tetapi tidak wajib bagi umatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut. Maksudnya di sini adalah Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW melihat Jibril untuk yang pertama kalinya, Rasulullah SAW ketakutan dan mengatakan kepada istrinya, selimuti aku, selimuti aku. Maka datanglah surat ini. Kepada Rasulullah SAW, Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Qumil laila illa qalila. Berdirilah engkau di malam hari illa qalila, meskipun hanya sedikit. Qumil laila illa qalila. Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh Rasulullah SAW untuk berdiri qiyamul lail semalam suntuk, tidak. Tapi hanya qalil, hanya sebagian sedikit dari malam tersebut. Maka makna malam di sini adalah min ghurubi syams ila tulu'il fajr. Malam adalah ketika tenggelamnya matahari, yaitu maghrib, sampai munculnya fajar, yaitu sholat subuh. Itu adalah malam. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah SAW untuk berdiri di sedikit dari sebagian malam. Kapan itu? Diterangkan di ayat selanjutnya, nisfahu awingkus minhu qalila. Bangunlah setengah malam atau kurang sedikit dari setengah malam sampai sepertiganya. Setengah malam atau sepertiga malam. Sepertiga malam huwa afdal. Dalam hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, yanzilullahu ila samai dunia kullal lailah. Semua Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di setiap malam. Di waktu sepertiga malam yang terakhir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, wahai para malaikatku, siapakah yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang minta kepadaku, maka aku akan memberinya. Dan siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Itu sepertiga malam terakhir. Dan itu kita bisa hitung sepertiga malam terakhir antara maghrib sampai subuh. Dihitung aja bagi 3. Auzid alaihi waratilil Qur'ana tartila. Atau boleh menambahnya menjadi 2/3 malam. Waratilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Quran dengan tartil, dengan pelan, dengan jelas, dengan perhatian makna-maknanya. Dengan mentadaburinya, menghayati isinya. Inna sanulqi alaika qaulan sakila. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu qaulan sakila. Bacaan yang sakil, yang berat,
yang agung, yang besar, yang mengandung perintah-perintah dan larangan, juga keyakinan dan berita-berita. Persiapkan diri. Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk mempersiapkan dirinya agar siap secara mental menerima kaulan sakilah yang akan datang setelahnya. Nah, inna nasyiatal laili hi asyaddu wa'ad'an wa aqwamu qila. 6. Sesungguhnya ibadah yang dilakukan di malam hari itu setelah bangun tidur. 6. Dia itu asyaddu wa'ad'an wa aqwamu qila. Dia itu memiliki pengaruh kepada hati. 6. Di mana ada kekokohan, kecocokan antara hati dengan ucapan ketika membaca Al-Quran. Hal tersebut disebabkan karena Qiyamul Lail itu, ya tadi saya udah bilang, Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Qiyamul Lail agar Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih fasih, lebih kuat, lebih paham terhadap apa yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 6. Inna laka fin nahari sabahan tawila. Sesungguhnya engkau di siang hari memiliki kesibukan pekerjaan yang banyak, yang tawil. Maka konsentrasikan dirimu di waktu malam untuk beribadah kepada Rabb-Mu. Siang kita sibuk, maka malam kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada ingat yang lainnya. Bahkan ketika kita sholat duhur, kita kadang masih teringat dengan pekerjaan kita, tentang tugas kita, tentang khayalan kita. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi, engkau kalau siang hari itu sibuk, maka gunakan waktu luangmu untuk mengingatku, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. 6. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Dan sebutlah nama Rabbmu dan berdoalah dengannya, dan kusukkanlah dirimu secara total untuk beribadah kepadanya. Rabbul masyriq wal maghrib la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Dialah pemilik timur dan barat, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia. Maka bersandarlah kepadanya dan serahkanlah semua perkaramu kepadanya. Ini adalah surat tersebut nomor 1 sampai nomor 9 ini Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung mengajarkan kepada kita umatnya Nabi Muhammad SAW tentang faedah-faedah sholat malam. Yang mana faedah sholat malam itu menguatkan hati manusia, menguatkan pemahaman, menguatkan kecerdasan, menyelaraskan antara hati dan lisan, mengonsentrasikan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tempat semua urusan itu akan kembali. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita sholat malam. Maka mari kita lawan diri kita untuk mengusir rasa malas itu dengan sholat malam. Sholat malam itu nggak perlu malam-malam banget. Sekarang subuh jam 4:19. Kalau nggak salah 4:19, kalau nggak 17. Nah, anggap aja 4:20 lah. Nah, sepertiga malam itu berarti bisa dimulai dengan jam 4. Antum bisa bangun jam 4 dan juga sholat di sepertiga malam terakhir itu. 1 rakaat, 3 rakaat, kemudian berdoa. Minta apa saja yang engkau penginkan. Minta apa saja. Urusan dunia maupun urusan akhirat. Nah, aku lu hada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.